Good evening ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. And if you new to this channel, make sure to hit the subscribe button too. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten video yang saya sajikan di dalam video ini. Guys, pergerakan Bitcoin pada malam hari ini mengalami penguatan yang signifikan setelah pindah session ya dari session Europe atau kita bilang London masuk ke session Amerika tadi tepatnya sekitar pukul jam 7. Bitcoin langsung melesat ya sampai dengan pergerakannya saat ini itu sudah diperdagangkan atau ditradingkan di kisaran harga $48.330. Oke? Dan ini adalah suatu hal yang cukup menarik bagi saya ya. Karena kemarin tepatnya beberapa hari lalu pun kita sudah sempat melakukan pembahasan seputaran Bitcoin di mana dia terbentuk seperti falling wedge pattern ditambah dengan adanya bullish divergence ya untuk time frame panjang dan lain sebagainya. Nah, sekarang pergerakan Bitcoin ini sudah closing firm di atas $47.000 yang mana ini merupakan area yang saya consider sebagai salah satu key resistance daripada pergerakan Bitcoin. Jadi dengan kondisi saat ini kita bisa kembali confident lagi untuk melihat pergerakan Bitcoin ini cenderung penguatan. Dan ingat teman-teman, penguatannya pun menurut saya akan terbatas karena balik lagi di bagian sini teman-teman bisa lihat ya, saya ada melakukan analisis menggunakan Elliott Wave Theory di mana memang berdasarkan bukan berdasarkan pergerakan sih, lebih tepatnya berdasarkan teori ini Bitcoin itu perlu membentuk yang namanya ABC correction untuk bisa kemudian melakukan penguatan yang signifikan dan bahkan ngebawa Bitcoin itu ke new all time high-nya dia. Jadi kalau misalkan nantinya kita ngelihat proses koreksi ini terjadi, ada kemungkinan atau ada dua kemungkinan yang terjadi sepanjang koreksinya. Yang pertama adalah koreksi si wave-nya itu apakah dia bisa terbentuk seperti kita bilang let's say kita bilang bahasanya itu guys, flat correction, okay? Which is kayak gini, artinya flat correction, atau ada kemungkinan dia membentuk yang namanya zigzag correction ya. Jadi dia bisa aja drop sampai kisaran area Fibo 50% mungkin atau 61,8% ya. Jadi ada beberapa kemungkinan itu dan yang menentukan bukanlah saya, tapi memang ini berdasarkan Elliott Wave Theory ya. Elliott Wave correction wave cheat sheet ya, teman-teman tinggal search aja dan kalian akan nemuin satu table yang seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa cek dengan detail ya, dimana wave 2 itu secara probabilitas antara 15% itu berada di kisaran 23,6 sampai 38,2% dan di atas di atas 15% ya, which is 30 sampai 40% itu berada di kisaran 38,2 sampai 61,8%. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngelihat Bitcoin itu hanya sideways aja secara segi korektifnya, which is hanya di 38,2% untuk pembentukan retracement dari wave 2 ya sebelum dia menuju ke wave 3, itu ada kemungkinan guys ya. Walaupun di sini tertera hanya sekitar 15%, tapi itu tetap ada probabilitas ke arah sana. Oke? Nah, kalau misalkan di sini digambarkan 30 sampai 40%, berarti menurut saya pribadi mungkin idealnya kita bisa katakan ya sejauh-jauhnya koreksi sampai dengan area Fibo 50%. Oke? Gambarannya seperti itu. Dan ya, untuk kita mencapai ke area sana tentunya saya ingin melihat Bitcoin rebound dulu. Dan reboundnya sampai mana? Ekspektasi saya so far sih itu sampai kisaran 50.500 guys ya. Dan kita harus closing di atas 50.000 atau 50.500. Kenapa? Karena jika kita tidak menemukan closing di atas area tersebut, menurut saya kita masih bisa melihat risiko Bitcoin itu drop kembali atau turun kembali, mengingat kondisi daripada saat ini ya kita ngelihat ini ya nggak lain adalah salah satu fasilitas untuk para whales atau big fund melakukan aksi taking profit terhadap si market. Oke? Jadi itu adalah menurut pandangan saya. Balik lagi, ini opini saya pribadi, so disclaimer, jangan sampai teman-teman menyalahgunakan informasi ini dan tidak bijaksana dalam menonton apa yang saya sajikan di dalam konten video ini. Oke? Nah, tambahan teman-teman, jadi kemarin itu kita sempat bahas ya bahwa market Bitcoin ini berpotensi membentuk semacam broadening top pattern atau broadening wedge pattern. Nah, sementara broadening top pattern itu lebih kecenderungan untuk kemudian terjadi koreksi. Nah, hal ini yang mungkin bisa jadi pemicu dari ABC correction wave yang ada pada pembahasan yang sebelumnya saya bahas tadi ya. Ditambah teman-teman, ini akan saya sampaikan kembali ya, review sedikit supaya teman-teman paham. Barangkali kedepannya ada menemukan kondisi seperti ini lagi, teman-teman bisa gunakan analisis yang saya gunakan
ya. Yang pertama saya akan bahas kembali confluence of support, terdiri dari broadening top bottom pattern, di mana bagian level itu level di kisaran 44.700 ya, itu merupakan confluence of support yang bertemu dari Fibonacci retracement ya, Fibonacci retracement 38,2%, area resistance dari broadening top pattern, dan juga area horizontal ray atau horizontal support yang juga saya kenal dengan area big fan zone ya. Kenapa? Karena balik lagi teman-teman, yang bridge di kisaran area ini adalah inisiatornya di sini ya. Dan setelah itu kita ngelihat di sini hanyalah sekedar false break sebelum akhirnya dia drop, which means dropnya saat ini itu adalah proses testing terhadap area big fan zone, yang manakala kita memang ada kemungkinan mendapatkan reaction di kisaran area itu, dan reaction itu tidak lain adalah reaksi buy terhadap si market. Oke, nah untuk pergerakan saat ini teman-teman, kemarin saya sudah sampaikan ya bahwa kita hari ini itu harus closing di atas exponential moving average 21 supaya mengkonfirmasi bahwa pergerakan ini itu tidak lain adalah tes saja terhadap exponential moving average 55 ya, sebelum kita ngelihat adanya penguatan lanjutan yang signifikan terhadap si Bitcoin. Dan mungkin sebagian dari teman-teman di sini udah sering dengar hal ini juga ya, yaitu sebentar saya keluarin dulu. Nah ini ya, saya akan delete dulu yang ini, yaitu golden cross yang terjadi pada moving average 50 beserta moving average 200. Dan betul memang indikator ini merupakan indikator yang sifatnya lagging, tapi tidak kita bilang ya, itu bahasanya ya, bukan tidak menutup kemungkinan ya. Ya, let's say tidak menutup kemungkinan bahwa bagi sebagian orang justru ini adalah indikasi untuk mereka melakukan transaksi buy. Oke. Dan kalau misalkan ada yang melakukan transaksi buy, which is sebenarnya saya tidak rekomen, karena balik lagi berarti buy-nya itu posisinya sudah dalam keadaan FOMO guys ya, atau udah terlanjur di atas. Nah, mereka yang berpartisipasi di sini otomatis itulah yang menjadi kita bilang santapan lah ya bagi para whales untuk kemudian nanti melakukan taking profit atau melakukan aksi jual ya. Jadi hal tersebut tentunya tertuang di dalam chart saat ini, di mana psikologi sebagian orang yang menganggap golden cross ini merupakan indikasi buy yang cukup signifikan melakukan eksekusi long atau buy terhadap Bitcoin di kisaran area-area ini tentunya ya. Dan itu saya sudah sampaikan juga bahwa moving average ini sifatnya adalah lagging indikator, artinya marketnya sudah terjadi baru pergerakannya kemudian terjadi. Akan tetapi bukan berarti indikator ini jelek ya guys. Jadi indikator pun tetap bisa kita gunakan untuk kemudian mengidentifikasi tren untuk pergerakan berikutnya. Itu untuk si Bitcoin-nya. Oke. So, paling itu untuk penjelasan di time frame 4 jam ya. Salah satunya yang menarik itu adalah golden cross-nya, kemudian juga kita close di atas exponential moving average 21, kemudian kita close di atas area resistance yang cukup penting bagi Bitcoin di antara 46.700 sampai 47.000, which is itu udah 4 hal yang menurut saya cenderung positif di luar dari potensi ketahan di kisaran 50.500 untuk kemudian kita ngelihat pembentukan wave B dan diteruskan ke wave C ya. Dan semua probabilitasnya saya sudah jabarkan, bukan berdasarkan menurut tebakan saya, tapi ini semua berdasarkan apa yang dituangkan di dalam Elliott Wave Theory. Oke? Nah, teman-teman, lanjutannya untuk time frame 4 jam, barusan saja, tepatnya jam 11, kalian bisa lihat di sebelah sini ya, itu sudah closing satu candle 4 jam, dan closingnya itu sangat baik sekali di atas area resistance pentingnya dia, which is itu 47.400 ya. Saya akan zoom out a little bit, teman-teman bisa lihat di kisaran area ini. Nah, di kisaran area ini ya, sebelumnya ini merupakan resistance pentingnya dia, dan kita successfully closing di atas 47.000. Sebetulnya indikasi ini sudah terlihat dari pada saat dia closing dari falling wedge pattern yang terjadi tepatnya sekitar kurang lebih ya 1 hari sampai 2 hari yang lalu ya guys ya. Dan setelah itu kita closing di atas exponential moving average 55. Ditambah teman-teman next candle-nya itu adalah retest terhadap exponential moving average 55. Jadi yang tampak itu seperti ini ya, and then testing lalu dia rebound lagi signifikan, dan setelah testing exponential moving average 55, yang artinya ini adalah salah satu indikasi positif potensi pembalikan arah terhadap si pergerakan Bitcoin.
Oke, nah satu hal aja yang perlu kita antisipasi teman-teman. Balik lagi saya katakan kita di sini memang ada potensi meng-create yang namanya lower high, which is itu mengacu pada pergerakan di time frame daily juga, which is ini terbentuk yang namanya istilahnya itu dengan lower high ya. Dan hal ini yang tentu saja perlu kita antisipasi. Ditambah kalian lihat dari segi relative strength indexnya, memang sih kita di atas area 50%. Akan tetapi di area ini saat ini kita menemukan yang namanya overbought terhadap pergerakan Bitcoin ini, dan hal ini tentunya bisa memberikan kita semacam concern ya untuk pergerakan Bitcoin berikutnya. Apakah kita akan kembali terkoreksi setelah testing di area-area tertentu seperti 49.900 karena area Fibonacci 161,8%, atau mungkin hanya sampai 127,2% ya. Dan sebetulnya terakhir kali saya sudah sampaikan bahwa ada pivot point terhadap Bitcoin di kisaran area $47.300 sampai $47.500 untuk time frame weekly, dan hal ini yang juga menyebabkan Bitcoin itu terrebound at least untuk ngetes pivot point di kisaran area tersebut. Oke, so itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan terakhir dari saya adalah jika kita ingin melihat Bitcoin lebih terkonfirmasi untuk meneruskan bulurannya dia menembus bahkan area 53.000 atau 52.000 terakhir, kita wajib melihat Bitcoin itu closing di atas 50.500. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah area dia yang cukup penting. Sebelumnya kita terreject berkali-kali di sana sampai akhirnya kita confirm close ya, before kemudian terjadi reject lagi atas area tersebut. Oke, jadi itu adalah skenario pertama, dan skenario yang kedua itu adalah kemungkinan market itu terkoreksi atau tertahan di kisaran area ini sambil membentuk suatu chart pattern, either itu bullish pennant atau mungkin itu bisa dibilang kayak semacam falling wedge pattern ya. Intinya sifatnya korektif sambil menunggu exponential moving average juga yang perlahan-lahan menghampiri sebelum akhirnya kita ngelihat dia take off kembali. Oke, so kita ngelihat market si Bitcoin ini secara RSI juga udah overbought. Mungkin memang perlu waktu untuk Bitcoin ini melakukan refresh sebelum akhirnya dia rebound atau penguatan kembali. Oke, so itu aja update saya seputaran si Bitcoin ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sebelum saya tutup video ini, saya pengen ucapkan terima kasih atas segala support dan dukungan dari teman-teman, dari likes buttonnya, dari subscribe-nya, dan lain-lain ya. Jika teman-teman bantu saya mencapai 2000 likes untuk video kali ini, saya memutuskan untuk mengadakan live analysis lagi di YouTube atau live streaming di YouTube, dan tentunya ya kita lihat dulu ya apakah tercapai 2000 likes itu atau mungkin belum saatnya ya. Kalau misalkan tercapai, janji saya untuk teman-teman adalah saya akan adakan live streaming yang berikutnya. Dan ini tentunya karena banyak sekali permintaan dari teman-teman melalui direct message ke saya di Instagram. Jadi saya putuskan untuk membuat kembali, tapi tentunya dengan feedback dari teman-teman semua ya, supaya saya tahu bahwa oke, ketika saya bikin live analysis ya teman-teman memang interested untuk tahu lebih jauh, dan mungkin akan ada session live Q&A. Oke, so thank you very much once again, and I'll see you guys again in the next update. Cheers.